Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada mata kuliah regulasi dan kebijakan K3. Ada yang akan kita bahas pada tatap muka berikut ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kita akan coba perjelas kembali satu demi satu pasal per pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Semoga teman-teman sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat selama masa darurat COVID ini. Jadi kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk session per sessionnya adalah melalui perkuliahan online seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Apa yang menjadi dasar hukum kita sudah bahas di tatap muka pertama kita waktu itu adalah bahwa setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27. Ini juga yang menjadi dasar hukum kenapa keselamatan kerja itu penting untuk diterapkan di tempat kerja. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan juga menjadi landasan hukum untuk penerapan keselamatan kerja tersebut. Ada di pasal 35, 86 dan 87. Baik, apa sih yang menjadi tujuan dari keselamatan kerja tersebut adalah yang pertama, tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya. Kemudian orang lain yang berada di tempat kerja, jadi tidak hanya fokus pada pekerja saja, tapi juga pada setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja juga harus dijamin keselamatannya. Begitu juga dengan sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Harapannya semua sumber-sumber produksi itu juga terjaga dengan baik dan terlindungi selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Nah, apa yang menjadi pertimbangan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970? Ini ada 5 poin utama dulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tenaga kerja itu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidupnya. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, maka tenaga kerja tersebut harus terlindungi keselamatannya, kemudian terjamin selama di pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, setiap orang, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap orang lainnya selain dengan tenaga kerja tersebut yang berada di tempat kerja itu juga harus terjamin keselamatannya. Kemudian setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian berhubung dengan itu perlu diadakannya segala daya dan upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja. Nah, pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan di dalam undang-undang yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industri, teknik, dan teknologi. Nah, kita coba lihat dulu satu demi satu terkait dengan pasal per pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu di pasal 1 terkait dengan istilah tempat kerja. Jadi tempat kerja di sini adalah apapun yang digunakan untuk aktivitas bekerja, baik itu berupa ruangan, kemudian lapangan, baik itu yang berbentuk tertutup maupun terbuka. Kemudian dia bergerak atau tetap, karena tempat kerja itu ada yang mobile, ada yang tetap statis, di mana tenaga kerja tersebut melakukan setiap aktivitas kerjanya. Nah, itu yang dimaksud dengan tempat kerja. Kemudian apa saja sih yang diidentifikasi sebagai tempat kerja? Dari slide ini bisa teman-teman lihat bahwa ini salah satu contoh di sebuah perusahaan konveksi yang memproduksi pakaian, ya. Ini banyak sekali mempekerjakan pekerja perempuan. Ini adalah salah satu jenis tempat kerja yang tertuang di dalam undang-undang tersebut, bahwa tempat kerja ini termasuk tempat kerja yang tertutup, kemudian dia tidak bergerak. Berikutnya adalah perkantoran. Ini juga hampir sama karakteristiknya. Ini juga termasuk kategori tempat kerja. Kemudian tempat pembuatan kue, seperti gambar di sini ada tempat pembuatan kue. Kemudian instalatir kendaraan bermotor. Ini kebetulan salah satu contohnya adalah di usaha untuk perakitan sepeda motor. Ini juga melibatkan banyak tenaga manusia atau manual handlingnya banyak sekali terlibat di dalam proses kerja tersebut. Nah, ini juga termasuk tempat kerja di mana seorang pekerja perempuan yang bekerja di perusahaan sawit, ini salah satu contohnya adalah mereka bertugas untuk melakukan pemupukan untuk
selama proses kerjanya dia melakukan proses pemupukan ini, mereka masuk kategori pekerja, ada yang pekerja harian, ada yang pekerja kontrak. Nah, ini tergantung dari masing-masing kebijakan di perusahaan tersebut. Nah, ini salah satu tempat kerja yang tentunya memiliki risiko. Kemudian ini ada beberapa contoh lagi tempat kerja yang terbuka. Nah, ini seperti salah satu contoh tempat kerja yang terbuka yang sebelumnya tadi juga masuk dalam contoh tempat kerja yang terbuka di areal perkebunan, di area pemupukan tersebut. Kemudian ini adalah di offshore ya, ini salah satu contoh juga di offshore. Kemudian ada yang, nah ini offshore juga, pertambangan juga. Nah, ini ada beberapa contoh yang di terbuka di luar ya, artinya tidak di dalam ruangan tertutup. Nah, ini beberapa istilah-istilah ini nanti teman-teman bisa dalami lebih lanjut di setiap penjelasan dalam slide ini, bahwa tempat kerja itu ada kategori ruangan, di dalam ruangan atau di lapangan, kemudian dia tertutup atau terbuka, kemudian bergerak, atau dia yang tetap atau monoton ya, tidak ada pergerakan, tidak mobile sama sekali. Nah, kriteria tempat kerja ini terdapat 3 unsur pokok: adanya kegiatan usaha atau dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Nah, tempat kerja itu pasti ada kegiatan berbentuk usaha. Nah, salah satunya adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Kemudian sekolah, tempat rekreasi. Kenapa tempat rekreasi juga masuk dalam kategori tempat kerja yang masuk dalam unsur yang pertama? Itu adalah karena melibatkan juga banyak tenaga kerja, kemudian juga dia merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang menghasilkan juga tentunya. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah adanya tenaga kerja. Disebut sebagai kriteria tempat kerja adalah ketika ada tenaga kerja. Tidak selalu tenaga kerja tersebut sehari-harinya bekerja dalam suatu tempat kerja, misalkan terus-menerus di situ selama 8 jam, tidak juga. Tetapi selama melibatkan dan ada tenaga kerja, maka itu layak disebut sebagai kriteria tempat kerja. Seperti misalkan ruang genset. Ruang genset itu tidak mungkin selalu full time 8 jam pekerja itu selalu berada di situ. Kemudian gudang bahan kimia berbahaya juga tidak memungkinkan seorang pekerja itu berada di situ dalam kurun waktu kerjanya dalam per hari 8 jam. Jadi dia akan ada melakukan monitoring, kemudian melakukan inspeksi, pemeriksaan, check and recheck itu ketika dia masuk di ruangan-ruangan yang seperti ini, ruangan genset, kemudian ruangan bahan kimia berbahaya, dan juga beberapa kriteria confined space yang lain atau area-area terbatas yang lain. Yang ketiga, kriteria yang ketiga, unsur yang ketiga yang menjadi kriteria tempat kerja adalah terdapat sumber bahaya. Nah, setiap tempat kerja seperti yang sering saya sampaikan di beberapa perkuliahan pengantar sebelumnya, di pengantar-pengantar sebelum teman-teman masuk di peminatan K3, bahwa tidak ada satupun tempat kerja itu yang terbebas dari hazard. Tidak ada satupun tempat kerja yang terbebas dari sumber bahaya. Nah, salah satu contohnya di tempat pengolahan limbah saja itu pasti akan terpapar sumber bahaya. Begitu juga di pengolahan maupun produksi bahan-bahan kimia. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah yang nanti teman-teman bisa dalami lebih lanjut, mulai dari apa yang dimaksud dengan pengurus, kemudian pengusaha itu yang bagaimana definisinya, direktur, pegawai pengawas. Nah, pegawai pengawas ini adalah petugas atau pegawai teknis yang berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja secara langsung ya, untuk sebagai pengawas atau pegawai pengawas. Kemudian ahli keselamatan kerja itu adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker juga, Menteri Tenaga Kerja, untuk mengawasi ditaatinya undang-undang tersebut. Kemudian di pasal 2 ini akan kita bahas juga terkait dengan yang diatur dalam undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik itu di darat, tanah, di air, di dalam air ya, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang masih berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, itu yang tertuang di dalam Undang-Undang tahun 1970 di pasal 2. Ruang lingkupnya, nah tadi sudah dipaparkan bahwa ada di darat, di dalam tanah, kemudian permukaan air, dalam air, di udara. Itu adalah tempat kerja yang berdasarkan wilayah hukum Republik Indonesia. Kemudian rincian tempat kerja, terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan mesin. Jadi rincian tempat kerja itu terdapat sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan mesin, misalkan dari selain dari mesin, kemudian dari alat, dari bahan-bahannya. Kemudian yang kedua, dia masuk dalam kriteria lingkungan kerja, kemudian dilihat juga dari aspek sifat pekerjaannya,
kemudian cara bekerjanya atau cara kerjanya, proses produksi, dan kemudian yang item ketiga yaitu kemungkinan untuk perubahan atas rincian tempat kerja. Nah, ini salah satu contoh tempat kerja, rincian tempat kerja itu dilihat dari aspek keadaan mesinnya ya. Misalkan ini suatu tempat kerja yang dia mempergunakan mesin atau kemudian pesawat, alat-alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran maupun peledakan. Nah, ini adalah salah satu yang masuk dalam kriteria bahwa faktor yang memungkinkan untuk menjadi potensi bahaya itu adalah berasal dari mesin, bisa juga dari alat-alat maupun dari bahan-bahan kerja tersebut. Ini contoh-contohnya. Ini beberapa contoh ada di outdoor, ini beberapa contohnya ada di outdoor semua. Kemudian ini instalatir listrik, kelistrikan ya, yang tentunya potensi resiko untuk terjadi kebakaran dan maupun peledakan juga cukup tinggi. Kemudian ketika tempat kerja tersebut itu ada proses pengangkutan, penyimpanan bahan-bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, kemudian beracun, bisa menimbulkan infeksi, kemudian dan juga memiliki tekanan atau suhu yang tinggi. Nah, ini juga masih dipengaruhi oleh karena keadaan mesin, alat maupun bahan. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan kimia. Ini contoh di gambar ini, bahan kimia radioaktif. Ini juga masuk kategori dalam kriteria tempat kerja yang tadi disebutkan di pasal ruang lingkup tersebut, di pasal 2 di ruang lingkup tersebut. Oke. Kemudian ini yang terkait dengan contoh, salah satu contoh sifat pekerjaan, yaitu contohnya adalah di konstruksi. Ketika ada proses pembangunan, kemudian perbaikan, pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lain, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah, ini juga kriterianya masuk disebut sebagai ruang lingkup dari tempat kerja yang masuk dalam kategori sifat pekerjaan. Ini. Kemudian ini yang masih contoh-contoh lagi, ini seperti perusahaan di perkebunan sawit ya, kemudian di areal sawah. Ini juga masuk dalam sifat pekerjaan, kriteria yang masuk dalam sifat pekerjaan. Kemudian di peternakan, ini ada contoh di peternakan sapi. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini di perikanan tadi peternakan dan perikanan juga masuk dalam kriteria sifat pekerjaan atau karakteristik pekerjaan itu. Oke, kemudian ini pekerjaan sebagai pilot, kemudian sebagai co-pilot juga, ini juga masuk kaitannya dengan masih ada keadaan mesin, bisa juga bersumber dari alat, kemudian jenis-jenis dari sifat pekerjaan juga masuk dalam kriteria tersebut. Oke. Kita lanjutkan untuk jenis. Nah, ini contoh yang bisa dilihat dalam slide ini, dia bekerja di area yang sangat terbatas, dia menggunakan alat bantu tangga dari besi yang kemudian dia harus melakukan proses perawatan atau maintenance di area yang sangat terbatas. Nah, ini masuk dalam kategori confined space. Ini juga masuk kriteria sifat ya, sifat pekerjaan. Demikian juga dengan contoh yang di sebelah kanan itu juga merupakan salah satu yang karakteristik terkait dengan karakteristik atau sifat pekerjaan. Nah, apa yang menjadi syarat-syarat keselamatan? Keselamatan kerja memiliki beberapa syarat-syarat, ini tertuang di dalam pasal 3. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu mampu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Jadi di pasal 3 ini peraturan perundangan itu ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja. Yang pertama adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Kemudian yang kedua, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Kemudian yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Nah, ini resiko peledakan di setiap tempat kerja, terutama yang menggunakan bahan-bahan kimia yang memiliki sifat atau karakteristik mudah meledak, ini tentunya akan berisiko untuk meningkatkan peledakan maupun kebakaran. Kemudian yang keempat, memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Nah, ini pentingnya jalur evakuasi, ini juga sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, merupakan salah satu syarat dari keselamatan kerja, yaitu keberadaan jalur penyelamatan diri ya, jalur untuk evakuasi, kemudian penyelamatan bagi setiap pekerja yang beraktivitas di area-area yang berisiko. Nah, ini contoh-contoh perlengkapan di dalam evakuasi kalau terjadi kebakaran. Ini ada
APAR, alat pemadam api ringan, dengan berbagai macam tipe, ada yang dari powder, kemudian gas, foam, dan juga ghost. Nah, ini sarana evakuasi, adanya jalur evakuasi, keberadaan rambu-rambu yang jelas, kemudian juga ada hidran. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah keberadaan titik kumpul. Nah, ini adalah kita dalam rangka menerjemahkan apa yang di dalam isi undang-undang tersebut, bahwa kalau kita bicara tentang jalur evakuasi, maka perlengkapan dan sarana prasarana ini harus ada. Dan harus jelas itu tertuang jalur evakuasinya, sehingga setiap orang mampu secara visual, dia mampu menerjemahkan maksud dari apa yang kita paparkan di dalam jalur-jalur evakuasi tersebut, termasuk di mana pintu keluarnya, tulisan exit harus jelas, kemudian di mana titik berkumpulnya, itu juga semuanya harus jelas tertuang di dalam rambu-rambu. Nah, syarat berikutnya adalah mampu memberikan pertolongan pada kecelakaan. Artinya di setiap tempat kerja ketika menerapkan syarat keselamatan kerja, maka dia harus memiliki kotak P3K. Nah, ini juga harus di-maintain, jangan hanya ada tetapi isinya tidak standar ya. Jadi kita harus betul-betul di-maintain dengan bagus, keperluan pekerja itu bisa di-cover oleh keberadaan minimal untuk penyelamatan pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K-nya itu tertuang isinya secara lengkap di dalam kotak tersebut. Kemudian bagaimana perlindungan diri juga nih. Nah, menjadi salah satu syarat mampu memberikan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja. Jadi seorang pekerja seperti sekarang yang lagi sedang booming terkait dengan COVID-19 ini, salah satu kelompok yang berisiko adalah tenaga kesehatan, baik itu mulai dari petugas medis maupun paramedisnya, dari dokter sampai ke perawat jaga, itu semuanya berisiko. Maka tempat kerja tersebut ketika dia menjamin keselamatan pekerja, maka dia harus menyediakan alat pelindung diri yang adekuat bagi setiap petugas kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, di rumah sakit misalkan. Oke, itu menjadi tanggung jawab dari pemilik usaha. Syarat berikutnya yaitu mampu mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, kemudian misalkan ada debu, asap, gas, kemudian radiasi. Jadi segala kelompok hazard yang berada dalam kelompok lingkungan kerja fisik ini juga harus mampu dikendalikan agar tidak termasuk juga dalam kimia, ini juga harus bisa dikendalikan dengan baik agar tidak menyebabkan resiko, dan itu masuk dalam lingkup K3 lingkungan kerja. Kemudian syarat berikutnya mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik itu yang dari fisik maupun dari psikis. Penyakit akibat kerja ini bisa juga dipicu oleh karena adanya stresor. Nah, stresor itu masuk dalam kelompok lingkungan kerja psikis ya. Oke. Ini contoh beberapa tempat kerja yang masih banyak sekali paparan debu, kemudian ini ada gas ya yang berisiko, kemudian radiasi. Ini akan sangat memberikan dampak negatif bagi pekerja. Syarat berikutnya adalah mampu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Nah, ini masuk dalam K3 lingkungan kerja. Seorang pekerja, misalkan salah satu contohnya adalah pekerja di perkantoran, atau mungkin dia sebagai salah satu lagi adalah pekerja operator komputer, kemudian mereka yang mereparasi jam tangan atau pekerjaan-pekerjaan yang memiliki tingkat ketelitian tinggi, maka pencahayaan ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi. Jangan sampai kemudian pekerja yang dia harus bekerja dengan memiliki tingkat ketelitian tinggi, misalkan pekerja itu adalah dia mereparasi alroji, jam tangan, kan itu media kerjanya sangat kecil sekali, maka dia memerlukan pencahayaan yang cukup, tapi jangan terlalu silau, tidak boleh berlebih dan tidak boleh yang kurang. Jadi dia harus sesuai dengan peruntukan jenis pekerjaannya masing-masing. Oke. Nah, ini jenis-jenis pencahayaan buatan bisa dibuat dari penambahan cahaya lampu ya, bisa juga dari kita harus membuat lighting yang bagus di dalam ruangan. Kalau cahaya alami kita mengandalkan dari sinar matahari. Nah, ini yang harus difikirkan oleh seorang ahli K3 adalah salah satunya bagaimana lighting yang bagus di dalam tempat kerja yang tidak menyebabkan visual fatigue bagi seorang pekerja. Syarat berikutnya yaitu menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang bagus, kemudian bagaimana mengatur sirkulasi, artinya di sini adalah penyegaran udara yang cukup, sirkulasinya harus baik di setiap tempat kerja, kemudian memelihara kebersihan, kesehatan dan juga ketertiban di tempat kerja. Oke.
Nah, syarat berikutnya terkait dengan keselamatan kerja itu adalah bagaimana menyerasikan antara tenaga kerja, peralatan kerja, dan juga lingkungan kerja. Nah, ini adalah prinsip ergonomi. Ini ada contoh bagaimana seorang pekerja itu harus duduk di kursi yang ergonomis, kemudian kursi-kursi yang bagaimana yang ketika dikaitkan dengan posisi duduk seorang pekerja yang tidak rileks, kemudian terlalu tegang, peregangan ototnya berlebihan, maka itu tidak boleh. Ada yang diberi tanda silang, nanti bisa dilihat di dalam slide ini. Kemudian pengangkutan. Nah, ini ada cara pengangkutan yang salah dan cara pengangkutan yang benar. Bisa dilihat dari dua contoh gambar tersebut di dalam slide. Nah, urutan dalam pengangkutan, teman-teman harus nanti ketika dalam mengangkut objek kerja atau barang, beban, itu harus dimulai seperti contoh di slide ini. Jadi dia harus bertahap. Kita dekatkan sedekat mungkin dengan objek kerja sampai kemudian kita bisa mengangkat secara sempurna. Jangan langsung diambil dari objek itu di bawah langsung kita angkat ke atas. Seperti contoh yang di slide sebelah kiri, gambar sebelah kiri bawah ini adalah contoh cara mengangkat yang salah. Selanjutnya adalah syarat berikutnya adalah dia mampu mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman maupun juga barang-barang, serta mengamankan segala jenis bangunan. Nah, ini bicara tentang K3 konstruksi dan K3 mekanik. Untuk bongkar muat, penyimpanan barang, mencegah terjadinya aliran listrik yang berbahaya, ini ada K3 kelistrikan yang juga akan menjadi area dalam keselamatan kerja, menyesuaikan dan menyempurnakan pengaman pada pekerjaan yang bahaya pekerjaannya menjadi bertambah semakin meningkat. Nah, ini harus disempurnakan pengamanannya. Ya, ini contoh-contoh tempat kerja yang memiliki resiko nih, seperti pekerja di di jembatan ya, dia lagi memaintain jembatan, kemudian dia melakukan tarik, dorong, angkat, angkut dengan beban yang sangat berat. Kemudian ini adalah pekerja-pekerja konstruksi, kemudian yang di sebelah kiri adalah pekerja yang berisiko terpapar kelistrikan. Oke, pasal 4 terkait dengan syarat-syarat keselamatan itu mulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Oke, ini syarat K3 kita bisa lihat dari beberapa aspek, bisa dilihat dari bahan, barang, aparat produksi, dan produk teknisnya. Mulai dari perencanaan itu sudah harus disyaratkan K3, mulai dari planningnya kita harus sudah melibatkan K3, baik itu di perencanaan kita pasti akan bicara tentang bahan apa yang akan kita gunakan, barang-barang apa yang terlibat. Kemudian di proses pembuatan, nah ini juga menjadi poin penting di proses pembuatan, pengangkutan, kemudian distribusinya sampai ke perdagangan, sampai nanti di pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan. Nah, ini syarat K3 berlaku semuanya. Oke. Barang-barang yang mengandung potensi bahaya ini harus dikendalikan untuk keselamatan. Keselamatannya itu ditujukan untuk barang itu sendiri, karena jangan sampai kita mendistribusikan barang dalam kondisi rusak. Kemudian juga keselamatan itu ditujukan bagi tenaga kerja, dan yang terakhir itu adalah pada umum, masyarakat umum. Jadi siapapun yang kemudian nanti datang dan masyarakat sekitar itu juga harus dijaga dan dikendalikan ini untuk keselamatannya. Barang-barang atau produk teknik harus lulus uji keselamatan. Ini ada testingnya, nanti ada pemeriksaan atau uji keselamatannya ketika barang-barang tersebut, produk-produknya sebelum nanti didistribusikan itu harus ada lulus uji keselamatan. Oke, ini pola penerapan K3 terhadap produk teknik, mulai dari perencanaan, kemudian pemasangan, pembuatan, dan lain-lain, kemudian di pemakaian dan peredaran setelah pengangkutan. Ini di perencanaan ada pemeriksaan atau perhitungan teknisnya juga, kemudian ada pengesahan gambar rencana, kemudian masuk ke dalam tahapan pemasangan, pembuatan, lalu masuk lagi ke pemeriksaan pengujian, baru kemudian kita akan pengesahan pemakaian sampai kemudian itu bisa digunakan, atau di pemakaian, peredaran, dan pengangkutannya itu sudah terjamin oleh tes berkala. Di ayat 3, di pasal 4 ayat 3, kita bisa lihat di sini bahwa di ayat 1 dan ayat 2 dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan tersebut. Oke, kemudian bab 4 pasal 5 itu bicara tentang pengawasan.
Direktur melakukan sebagai pelaksana umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli K3 ditugaskan untuk menjalankan pengawasan secara langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini. Jadi sebagai pemonitor langsung itu adalah pegawai pengawas dan ahli K3. Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan keselamatan kerja dalam melaksanakan undang-undang diatur dengan peraturan perundang-undangan ini. Direktur ada di Kepmen tahun 1977, kemudian pegawai pengawas itu di Permen nomor 3 garis miring Men 1978 dan Permen nomor 3 tahun 84, kemudian Permenaker yang terbaru yaitu tahun 2015 pada nomor 33, Permenaker 33 tahun 2015. Kemudian ahli K3 itu diatur di dalam Permen nomor 3 tahun 78 dan juga Permen nomor 2 tahun 92. Nah, ini untuk hierarkinya sudah saya jelaskan di pertemuan kita yang pertama kemarin terkait dengan kelembagaan, mulai dari menteri, direktur sampai nanti ke pelaksana teknis di bawah. Nah, pasal 6 tentang panitia banding, barang siapa menerima keputusan direktur dapat menunjukkan banding kepada panitia banding. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding dan lain-lain ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Kemudian keputusan banding tidak dapat dibanding lagi. Nah, ini penjelasan berikutnya. Panitia banding dan panitia teknis yang anggota-anggotanya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang yang diperlukan. Pasal 7 terkait dengan pengawasan retribusi nanti akan diatur di ketentuan undang-undang lebih lanjut. Kemudian pasal 8-nya adalah pengurus diwajibkan untuk memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterima maupun yang akan dipindahkan. Nah, ini bagian dari pemeriksaan kesehatan, baik mulai dari awal, kemudian nanti ada pemeriksaan kesehatan berkala sampai ke pemeriksaan kesehatan khusus. Nah, ini ada diatur di dalam pasal 8, bicara tentang pemeriksaan. Ini kewajiban dari pengurus untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut. Untuk pembinaan di pasal 9, pengurus diwajibkan untuk menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi dan bahaya-bahaya serta apapun yang dapat timbul di tempat kerja. Kemudian semua pengaman dan peralatan perlindungan yang diharuskan di tempat kerja itu juga harus disampaikan oleh pengurus. Nah, ini bagian dari pasal pembinaan. Siapa pelaksananya? Dia adalah pengurus yang melaksanakan. Kemudian pengurus juga wajib untuk menjelaskan alat pelindung diri yang harus digunakan, yang wajib dipakai berdasarkan tingkat resikonya masing-masing kepada semua tenaga kerja. Kemudian bagaimana cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya juga wajib disampaikan dan dijelaskan. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah dia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Jadi kalau pengurus bisa menilai bahwa pekerja ini sudah paham terkait dengan apa yang harus dilakukan, bagaimana pemahaman dia terkait dengan hazard, bagaimana pemahaman dia terkait dengan penggunaan APD yang standar, maka pengurus dapat mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Jadi kita harus memberikan penilaian yang pasti terhadap tenaga kerja bahwa dia yakin mampu melakukan aktivitas pekerjaannya secara aman dan sehat. Pengurus diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya. Dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam hal mencegah terjadinya kecelakaan, kemudian memberantas kebakaran, meningkatkan kinerja K3 itu sendiri, dan kemudian pemberian P3K. Pengurus diwajibkan untuk memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan. Kemudian pasal 10 bicara tentang P2K3, teman-teman pasti masih ingat terkait dengan apa yang dimaksud dengan P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini merupakan sebuah wadah yang efektif antara kolaborasi antara pengurus dengan pekerja dalam rangka untuk mewujudkan kinerja K3 yang optimal. P2K3 nanti juga akan diatur berapa jumlahnya, kemudian kriteria ketika dibutuhkan sebanyak 12 itu jumlah pekerja, persyaratannya itu harus berapa, kemudian tingkat resikonya bagaimana, itu semuanya diatur dalam peraturan. Susunan P2K3 ini ditetapkan di Permenaker nomor 4 tahun 87. Ini kita bisa lihat, nanti kita juga bisa bedah nanti di session berikutnya terkait dengan Permenaker tersebut. Kemudian
Susunan P2K3-nya ini juga sama di Permenaker nomor 4 tahun 87, bahwa ketua itu adalah pengusaha atau direktur atau perwakilan dari manajemen, kemudian sekretaris itu adalah ahli K3, anggota itu berasal dari tenaga kerja dan juga dari pihak manajemen. Jadi tidak bisa hanya dari satu sisi, jadi harus ada dari dua sisi, baik itu dari pekerja maupun dari manajemen. Pengesahannya di tingkat provinsi ya, setiap wilayah masing-masing. Fungsinya sebagai wadah kerjasama peningkatan bidang K3 di tempat kerja. Jadi ini merupakan wadah atau sebuah badan organisasi untuk kerjasama dalam rangka meningkatkan K3 di masing-masing perusahaan. Pasal 11, kewajiban melaporkan kecelakaan kerja. Pengurus wajib melaporkan setiap bentuk kecelakaan kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Tata cara pelaporannya ini nanti akan diatur di Permen nomor 3 tahun 98. Nanti akan kita bahas juga di mata kuliah investigasi penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Itu termasuk salah satunya adalah itemnya adalah reporting system. Bagaimana sistem pelaporan yang benar berdasarkan peraturan-peraturan menteri tersebut. Nah, ini contoh form laporan kecelakaan, ada dari nama perusahaan. Nanti teman-teman bisa lihat di slide ini, ada form wajib melaporkan itu berapa lama, maksimal adalah 2 kali 24 jam setelah terjadinya kecelakaan, dan ini harus diisi oleh petugas. Nah, ini laporan kecelakaan tahap 1, laporan kecelakaan tahap 2, kemudian surat keterangan dokter, ini dalam bentuk KK4. Nanti bisa dilihat juga contoh laporannya di slide berikut. Kewajiban dan hak tenaga kerja. Nah, tenaga kerja atau seorang pekerja itu memiliki kewajiban dan dia juga berhak untuk mendapatkan haknya. Apa saja yang menjadi kewajiban? Yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar. Jadi jangan sampai memberikan informasi itu tidak benar. Bila dimintai oleh pegawai pengawas. Pegawai pengawas tadi ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja ataupun oleh ahli keselamatan kerja. Jadi setiap pekerja itu wajib untuk memberikan informasi yang benar. Keterangan-keterangannya harus valid, harus benar sesuai dengan evidence base yang ada di lapangan. Kemudian kewajiban pekerja adalah memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Dan yang ketiga, kewajiban dari pekerja adalah memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan, yang tertuang tadi di dalam pasal-pasal sebelumnya. Kemudian hak pekerja, dia berhak untuk meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3. Ini menjadi poin plus kalau seorang pekerja itu bisa menuntut haknya dalam rangka mendorong pengurus untuk mampu menerapkan semua syarat-syarat K3. Karena tidak semua pengurus atau manajemen itu dia mau dan mampu menerapkan syarat-syarat K3 tersebut. Sehingga ketika seorang pekerja itu menuntut haknya, maka pengurus itu akan terdorong untuk implementing K3 secara lebih bagus. Kemudian yang kedua, haknya adalah menyatakan keberatan pada pekerjaan di mana syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan itu diragukan. Jadi artinya gini, kalau setiap pekerja dia boleh menolak untuk melakukan aktivitas pekerjaan ketika persyaratan perlindungan dirinya tidak dipenuhi. Misalkan seperti kasus yang saat ini juga seorang tenaga kesehatan, perawat misalkan atau dokter, dia berhak untuk menolak untuk memberikan pelayanan pada pasien COVID apabila perlindungan dirinya tidak dilengkapi secara standar, mulai dari penutup kepala sampai di ujung kaki. Apalagi untuk kasus yang sekarang sedang viral ini tentunya proses penularannya sangat cepat dan sangat mudah, sehingga seorang pekerja di pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, kemudian poliklinik dan juga rumah sakit darurat COVID itu harus dilengkapi dengan persyaratan. Nah, mereka berhak untuk menolak melakukan aktivitas kalau tidak dilengkapi dengan persyaratan tersebut. Di pasal 13, perlindungan terhadap orang lain. Nah, ini juga dituangkan barang siapa yang memasuki tempat kerja, misalkan pengunjung, supervisor, kemudian tim penilai, asesor, apapun itu istilahnya, ketika masuk ke setiap tempat kerja, maka dia diwajibkan untuk mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan dia wajib menggunakan alat perlindungan diri. Ini pernah saya implementasikan di sebuah perusahaan. Waktu itu kita menjadi investigator ya, investigator, kita turun ke sebuah perusahaan. Waktu itu di perusahaan di salah satu di Klaten ya, perusahaan
susu, kita datang ke sana, kemudian ketika masuk ke perusahaan tersebut, kita wajib menggunakan APD. Apapun yang digunakan di situ sesuai dengan areanya, tentunya area itu memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda, maka APD itu wajib kita gunakan. Nah, kita harus mematuhi dan mentaati itu semua. Ini yang tertuang atau penerjemahan dari pasal 13. Ini contoh-contoh APD-nya, mulai dari helm, topi, kacamata, masker, apron, sarung tangan, sepatu ya, safety shoes, kemudian sarung egrek. Nah, ini contoh-contoh perlindungan diri yang tertuang di dalam undang-undang tersebut. Pasal 14, kewajiban pengurus adalah dia wajib memasang undang-undang tersebut di tempat kerja. Jadi secara visualisasi bisa dibaca oleh pekerjanya. Jadi itu harus ditempel. Seperti visi misi itu harus ditempel. Maka dari itu undang-undang ini juga harus ditempel, dipasang sehingga terbaca oleh pekerja. Selain itu, pengurus juga berkewajiban memasang gambar dan bahan pembinaan K3. Gambar-gambar pesan-pesan terkait dengan bagaimana penerapan K3 itu harus dipasang. Kemudian menyediakan secara cuma-cuma, ini bahasa di dalam undang-undangnya, menyediakan secara cuma-cuma APD dan petunjuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain. Jadi saya artikan bahwa di sini penyediaan APD itu menjadi kewajiban dari pengurus. Jadi tidak ada setiap tempat kerja yang boleh mempekerjakan pekerja apabila tidak menyediakan APD. Kenapa demikian? Karena upaya-upaya pengendalian hazard di atas-atasnya, mulai dari administratif kontrol, engineering, bahkan kemudian substitusi sampai ke eliminasi itu belum bisa dilakukan secara optimal. Oke. Ini contoh penempelan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Ini ditempel, dipasang nih. Ini di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ini dipasang. Kemudian ini contoh yang tadi pesan-pesan bergambar. Selalu gunakan APD, itu dibuat di dalam bentuk poster-poster, dipasang dan bisa dibaca dengan jelas oleh pekerja. Nih, jangan membahayakan diri sendiri. Misalkan kita bekerja dengan aliran listrik yang tegangan tinggi, maka kita harus menggunakan perlindungan diri yang cukup. Kemudian juga kita harus mematuhi SOP yang ada. Begitu juga ketika kita bekerja di ketinggian, kita harus menggunakan harness, perlindung, alat-alat bantu katrol untuk naik ke atas. Nah, itu harus dilengkapi secara detail dan digunakan secara benar. Pasal 15 terkait dengan sanksi. Setiap siapapun yang melakukan pelanggaran akan ada tindak pidana di mana dendanya memang tidak terlalu besar, 100.000 atau kurungan 3 bulan. Nah, ini adalah sanksi yang dituangkan di pasal 15. Bab 11 di pasal 16, kewajiban pengusaha memenuhi ketentuan undang-undang ini paling lama 1 tahun. Jadi semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah di tanggal 12 Januari 1970. Oleh karena itu, kenapa di tanggal 12 Januari sampai rentang 12 Februari itu merupakan bulan K3. Karena itu salah satu diinisiasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian pasal 17, aturan peralihan untuk memenuhi keselamatan kerja dari VR 1910 tetap berlaku selama tidak bertentangan. Kemudian di pasal 18 menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebagai Undang-Undang Keselamatan Kerja mulai tanggal 12 Januari 1970. Nah, teman-teman, nanti penjelasan ini akan kita telah lebih lanjut di dalam full PDF terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, dan saya nanti berharap teman-teman mahasiswa mampu melakukan kajian atau menganalisis dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut. Mengingat ini adalah undang-undang yang menjadi pondasi dari pelaksanaan keselamatan kerja di setiap tempat kerja. Baik, mungkin sementara untuk materi regulasi dan kebijakan K3, kali ini kita membahas tuntas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang terdiri dari 18 pasal. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti silakan teman-teman telaah dan kaji kembali secara lebih dalam file PDF yang akan kami kirim juga sebagai salah satu referensi untuk bahan bacaan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.